Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan sukses selalu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dengan Mapping Channel yang membahas tentang seputaran pohon kopi. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi ataupun share pengetahuan ataupun pengalaman kami dalam merawat ataupun memelihara pohon kopi. Dan nantinya mudah-mudahan dengan kita belajar bersama di sini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua, tentunya dalam upaya untuk memajukan ataupun meningkatkan produktivitas dari panen buah kopi ini. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang bahan dari tunas raja dan juga tunas ranting, dan tentunya untuk produktivitas dari tunas-tunas tersebut. Jadi produktivitas dari tunas raja kayak apa, tunas ranting kayak apa, kita akan ulas tuntas teman-teman. Dan tentunya bagi yang belum tahu, mudah-mudahan bisa terinspirasi dan bisa memberikan motivasi untuk kita semua ya teman-teman. Langsung saja. Namun saya ingatkan kepada teman-teman yang belum subscribe untuk bisa bantu subscribe untuk membantu perkembangannya channel ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia selalu menonton video terbaru dari channel saya. Yang belum subscribe untuk bisa subscribe sehingga mengetahui informasi terbaru dari channel ini. Dan tentunya jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel saya. Ya, langsung saja teman-teman, kalau kita lihat ini adalah kopi robusta lokal. Jadi ini adalah produktivitas dari tunas raja ya teman. Kalau kita lihat ini tunas raja. Jadi ciri-ciri dari tunas raja, dia bentuknya kayak gini menjulang ke atas teman-teman. Jadi ketika dia sudah ini keluar buah, dia akan menunduk juga karena itu secara faktor alami ya teman. Ciri-ciri dari tunas raja kurang lebihnya dia ada siripnya kayak gini teman. Jadi kalau kita perhatikan dari pangkal tunas dulunya, dia tumbuh sirip-sirip kayak gitu ke kanan dan ke kiri. Tentunya produktivitasnya lebih banyak ya teman. Karena di itu sirip yang pertama itu juga itu sudah menjadi raja kembali ya teman. Jadi kenapa kita sarankan untuk pelihara tunas raja, karena sirip-sirip yang kayak gini tentunya akan menghasilkan buah juga ya teman. Jadi selain dia tunas yang utama ataupun cabang perantingan itu dia tumbuh sirip-sirip kembali. Sedangkan untuk bahannya kita kasih contoh kayak gini teman. Jadi kalau kita lihat ini yang kita pelihara bahan untuk pembuahan tahun besok, tahun 2025-2026 ya teman. Jadi ini yang nantinya akan kita buahkan. Sudah kelihatan teman perbedaannya. Ini tumbuh sirip-sirip kayak gini, dia menjulang ke atas ketika belum ada buah. Dia mempunyai pupus lanjutan, ya bentuknya dia lebih besar kayak gini, pipih teman. Jadi kita rekomendasikan agar teman-teman itu kalau ada atau tumbuh tunas raja itu untuk bisa disimpan ataupun dipelihara untuk ini pembuahan, persiapan pembuahan tahun berikutnya. Ini juga ya teman, ini bisa diamati untuk ini yang sudah berbuah yang di bawah. Nanti ketika setelah pemanenan ini akan kita buang ya teman. Jadi kenapa kita simpan, ya nantinya akan kita gunakan itu yang di atas itu kelihatan. Nah ini nanti setelah panen kita pangkas, yang kita pelihara ini berarti teman-teman yang atas. Kita sambil jalan ya teman. Kita melihat untuk yang tunas ranting produktif biasa. Ini contohnya teman. Jadi kalau kita lihat ini sebagian sudah kita petik ya teman, karena sudah ada yang merah. Kemarin kita sudah melakukan petik selektif ya teman, memilih buah kopi yang merah dulu.
kita panen ya teman. Nah, ini contoh untuk tunas ranting produksi biasa. Beda ya teman. Jadi kalau kita pelihara tunas raja yang tadi, kita cukup memelihara dari as itu 3 atau 4 tunas ya teman. Sedangkan untuk tunas ranting biasa kita harus memelihara lebih banyak karena dia hanya dari pangkal tunas dulunya ini cuman kayak gini sampai ujungnya, jadi tidak ada sirip-siripnya. Tapi kalau kita pelihara nantinya dan pemangkasan perawatan secara intensif, ini untuk tunas ranting biasa pun bisa menjadi tunas raja, meskipun nanti tumbuh siripnya di daerah sini bukan dari pangkal sana ya teman. Nah, terus bagaimana cara mendapatkan tunas raja tersebut? Nah, ketika kita melakukan penyetikan, itu yang pertama ya, ketika kita melakukan penyetikan sebaiknya kita menggunakan tunas raja. Nanti setelah penyetikan itu untuk pertumbuhan ataupun pertumbuhan tunas-tunasnya itu kemungkinan besar akan tumbuh tunas raja juga. Tetapi kalau kita melakukan penyetikan dengan tunas ranting, misalkan kayak gini, dengan tunas ranting itu bisa tumbuh tunas raja, tapi kebanyakan itu masih tumbuh tunas ranting. Tapi ketika kita melakukan perawatan secara intensif, itu untuk tunas ranting pun bisa menjadi tunas raja. Nah, ini pohon kopi berusia 1,5 tahun ya teman, kita stek. Nah, ini sudah berbuah di tahun ini. Ini yang baru kita stek tahun ini. Ini dengan tunas raja ya teman. Ini tumbuhnya, ini tunas raja ada sirip kayak gini ya teman. Ini satu pohon kita remajakan tumbuh tunas air 2, kita stek semuanya teman. Ini akan tidak hidup ya teman. Ini jenis Kelon Tukusari. Nah, kita sambil jalan. Nah, ini contoh untuk bahan yang tadi kan tunas raja, ini tunas ranting produksi biasa ya teman. Jadi bedanya kayak gini, meskipun dia sudah besar kayak gini, dia tidak tumbuh sirip-sirip ya teman. Dia tidak ada siripnya, dia mempunyai pupuk lanjutan juga. Untuk bentuk ataupun ukuran ininya, ukuran pertunasannya ini kan beda. Kalau yang tadi untuk tunas raja itu lebih besar pipih, kalau ini kan normal biasa ini juga. Ini dulu kita stek dengan tunas ranting ya teman. Nah, ini masih tumbuh tunas ranting juga. Ini untuk B1 nya ini sudah mengeluarkan buah. Sampai sini pun belum ada siripnya teman, ternyata. Nah, nanti mudah-mudahan bisa menjadi tunas raja, sehingga yang kita pelihara nanti bisa berubah menjadi tunas raja ya teman. Ini tunas ranting ya teman. Nah, ini yang itu tunas raja. Ini jenis Kelon kopi lokal teman, hampir mirip dengan Tukusari, tetapi ini dumbulannya relatif lebih besar ya teman. Ini kalau Tukusari kan ukuran kopinya pun lebih kecil, tapi dumbulannya dia lebih rapat. Tapi untuk karakter pertumbuhan tunasnya ini hampir mirip dengan Tukusari ya teman. Dia minim sekali tumbuh tunas bahan. Walaupun tumbuh tunas bahan, ini ya tunas ranting biasa teman. Ini juga ini klon lokal ya teman. Ini bagian sudah itu yang di sana sudah tumbuh jadi tunas raja. Ini klon kopi lokal yang kayak yang tadi, yang itu Tukusari. Ini tunas bahan, tunas ranting. Jadi keuntungannya kenapa kita memelihara tunas raja itu sebenarnya untuk output ataupun buahnya teman. Jadi untuk tunas raja memang relatif lebih banyak teman untuk produktivitas buahnya, karena yang tadi siripnya pun dia akan menghasilkan buah. Nah, ini lokal biasa teman. Jadi sirip-siripnya ini kan ini ada buah, ini ada lanjutannya. Nanti ketika minim bahan kayak gini kan kita gunakan untuk B2 ya teman. Ini kan B1 pembuahan pertama ya, nanti
lanjutannya ini ada 1 2 3 4 5 6. Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk pembuahan di tahun besok ya teman. Ini juga tunas raja. Ini dulu kita stek dengan tunas ranting biasa teman, tapi sudah menjadi tunas raja. Ini alhamdulillah buahnya cukup bagus. Ini jenis robusta lokal biasa ya teman. Itu lumayan subur, untuk buahnya juga lumayan bagus. Jadi kita kembangkan, kita budidayakan karena dia termasuk cocok di daerah kita ya teman. Jadi tahan terhadap keadaan cuaca yang berubah-ubah, karena biasanya kalau tidak cocok itu biasanya rawan rontok dan lain sebagainya. Ini cukup cocok untuk jenis tebu sari juga di perkebunan kita. Ya kurang lebihnya kayak gitu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.